Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten dimanapun saja berada. Berjumpa kembali bersama saya Dimas Hari dalam podcast bersama Bea Cukai Surakarta yang akan membahas tentang optimalisasi pendanaan DPHC-HT dan juga rokok ilegal. Pastinya juga para pendengar dan juga masyarakat sudah tahu ya kalau di sini terkait dengan Bea Cukai pastinya membahas tentang rokok ilegal. Nah ini ya sudah kedatangan tamu yang luar biasa dari Bea Cukai Surakarta. Kita akan perkenalkan dulu yang dari sebelah saya, mau diperkenalkan untuk namanya dari Mas Ferdi ini, silakan. Siap. Terima kasih untuk pendengar SPD Klaten. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ferdiawan Kamajaya, bertugas di bagian Humas Bea Cukai Surakarta. Oke, baik, terima kasih. Mau menyapa para pendengar dan juga pemirsa dulu, monggo silakan. Ini bagaimana kabarnya? Oh, siap. Terima kasih. Untuk pendengar RSPD Klaten, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan, ya. Dan juga jangan lupa hindari rokok ilegal. Legal, ya, tentunya itu Mas yang utama. Iya, menyapa dan juga memberikan pesan ini ya. Oke deh. Untuk yang paling ujung ini kayaknya masyarakat sudah pada kenal ya, karena sering tampil di RSPD Klaten, juga sering menyimak YouTube-nya RSPD Klaten atau juga mendengarkan radio RSPD Klaten ya dari Bea Cukai Surakarta. Mas Andika, mohon silakan Mas Andika menyapa para pendengar dan juga pemirsa. Selamat malam pendengar dan pemirsa RSPD Klaten. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dan jangan lupa untuk tetap bahagia ya. Semoga nanti apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Baik. Kata-kata hari ini ya, jangan lupa untuk bahagia. Ya. Yang paling karena penting, kebahagiaan itu akan memberikan semangat untuk kita beraktivitas dan juga mungkin mengejar masa depan gitu ya. Kalau nggak bahagia nanti kurang semangat. Gitu. Oke, ini Mas Andika dan juga Mas Ferdi terkait dengan ini ya, rokok ilegal ini ya. Pastinya juga kita membahas terkait dengan cukai. Nah ini masyarakat juga pengen tahu sih sebenarnya cukai itu apa sih? Cukai itu apa itu cukai dan juga kaitannya cukai dengan tugas dan juga fungsi Bea Cukai ini sendiri bagaimana ini? Siap, terima kasih untuk pendengar RSPD sekalian. Mohon izin menjelaskan yang pertama apa itu cukai sama kaitannya dengan Bea Cukai itu apa fungsi, tugas dan fungsinya. Nah yang pertama, cukai menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang dimaksud cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Nah, apa saja itu yang barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu? Yang pertama itu sifat dan karakteristiknya, yang pertama adalah konsumsinya perlu dibatasi. Ya, ada pembatasan. Ya, sebenarnya konsumsinya perlu diawasi atau dibatasi karena mungkin yang pertama dari konsumsinya sendiri mungkin BKC mungkin orang tahunya rokok ya Mas. Nah, rokok ini kan dikhawatirkan dikonsumsi oleh kaum rentan usia, mungkin masih anak-anak atau belum dewasa. Nah, itu perlu diawasi untuk konsumsinya ya. Kemudian yang kedua, peredarannya perlu dikendalikan. Nah, kenapa dikendalikan? Karena dengan adanya penjualan rokok yang legal, tentu di masyarakat dimungkinkan adanya rokok ilegal. Nah, ini rokok ilegal ini kan intinya tidak membayarkan cukai ya Mas, sehingga berdampak terhadap kemungkinan penerimaan negara yang tidak optimal atau istilahnya mungkin menjadikan kerugian negara. Nah itu sehingga dari peredarannya perlu dikendalikan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu konsumsinya dapat menyebabkan dampak negatif. Nah dampak negatif ini kepada masyarakat dan lingkungan. Kenapa? Kesehatan. Nah seperti itu, mungkin kan banyak penyakit yang mungkin disebabkan karena itu tadi Mas, dari rokok bisa karena mungkin sakit paru-paru atau jantung atau penyakit kronis lain yang intinya kan mungkin barang kena cukai itu barang yang mungkin secara dampak mungkin tinggi, makanya perlu dikendalikan, kemudian menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan juga mungkin karena merokok mungkin menyebabkan polusi juga ya Mas, polusi udara seperti itu. Kemudian juga mungkin ya benar. Kemudian yang keempat yaitu perlunya pungutan negara Mas untuk keseimbangan dan keadilan, karena intinya tadi ada dampaknya juga ada nilai gitu. Dan itu ditujukan kepada pengguna atau pemakai barang kena cukai tadi Mas, karena intinya yang membeli rokok, nah dia yang dipungut cukai, jadi bukan masyarakat lain kan, mungkin dampaknya jadinya banyak masyarakat sakit, sehingga mungkin dari pemerintah juga harus menyediakan layanan kesehatan, itu kan sebenarnya perlu keseimbangan tadi ya Mas, istilahnya masyarakat menggunakan mengkonsumsi itu masyarakat juga membutuhkan mungkin untuk obat. Nah itu kan istilahnya dari pemerintah
perlu keseimbangan tadi dari segi dampak dan apa yang akan dilakukan pemerintah. Nah itu sih Mas. Kalau untuk dari apa hubungannya dengan tugas dan fungsi bea cukai, tentu yang dapat kami sampaikan yang pertama, fungsi bea cukai yaitu community protector Mas, yaitu yang mana melindungi masyarakat dari barang kena cukai ilegal. Karena tadi kan selain ada yang legal, ada yang ilegal. Nah di sini peran bea cukai memastikan masyarakat ini terlindungi dari barang kena cukai yang ilegal Mas. Tentunya kalau ilegal itu kan ini mungkin tidak melalui tidak melalui dicek labnya dan kandungan apa, mungkin kalau rokok nggak tentu kandungannya ini berbahaya atau enggaknya kan berapa nikotinnya, berapa tarnya, seperti itu kan mungkin harusnya ada terstandarisasi ya Mas untuk dari segi kesehatan sehingga tidak berdampak pada masyarakat. Kemudian di sisi lain dari bea cukai juga berfungsi atau memiliki tugas yaitu terkait revenue collector Mas. Jadi selain tadi melindungi masyarakat, tapi juga menghimpun dana untuk penerimaan negara dari cukai tadi kan istilahnya dari masyarakat yang membeli rokok atau membeli barang kena cukai lain itu kan dipungut cukai lah. Cukai itu kan masuk ke pungutan negara. Nah itu di sisi lain pemerintah menjaga masyarakat tapi juga menghimpun dana menghimpun dana dari cukai tadi. Nanti kan dikembalikan lagi masyarakat dalam bentuk dana bagi hasil tembaga seperti itu Mas. Oke, di BHCT yang kita toksokan saat ini ya. Ya seperti itu. Soalnya kan untuk cukai sendiri tahun lalu juga penerimaannya lumayan Mas, hampir 10% dari penerimaan APBN sendiri, sekitar 226,4 triliun. Nah itu dari cukai sendiri. Tapi untuk itu per tahun ya itu? Tahun lalu Mas. Tahun lalu hampir 10% dari penerimaan APBN. Jadi di sini peran cukai sangat besar dalam mendukung pembangunan di Indonesia ini ya Mas istilahnya kan. Kemudian dari 224,6 tadi sekitar 219,6-nya itu dari hasil tembakau Mas. Jadi paling tinggi untuk cukai kan dari hasil tembakau. Soalnya kan barang kena cukai ada 3 ya Mas. Nanti seperti itu. Baik, terima kasih nih Mas Ferdi ya. Wah ini penjelasannya luar biasa, sangat panjang ya. Mungkin ini Mas Andika mau menambahkan terkait dengan tadi terkait dengan apa itu cukai dan juga kaitannya cukai dengan tugas dan juga fungsi bea cukai tadi sudah dijelaskan Mas Ferdi, mau menambahkan? Mungkin sedikit ya Mas. Jadi memang benar. Jadi cukai itu sebegitu vitalnya Mas bagi Indonesia untuk saat ini. Bisa dibilang menjadi salah satu tonggak gitu Mas. Jadi karena menyumbang 10%-nya sendiri, menyumbang 10% itu sangat besar ya. Betul. APBN ya. Betul. Dan itu nilai yang cukup besar Mas untuk suatu komoditi ya. Itu kalau kita bicara dari 226 triliun tadi, 216,9 hampir 217 itu dari hasil tembakau Mas. Atau dari rokok. Gitu. Jadi ini yang terus kami sosialisasikan Mas, bagaimana pentingnya cukai itu. Jadi jangan sampai nanti masyarakat menganggap sepele terkait dengan rokok. Walaupun selama ini kita kalau melihat rokok kan banyak Mas. Di masyarakat itu sangat umum lah kalau kita bicara rokok. Bahkan di warung-warung kecil pun hampir semuanya menjual rokok. Nah ini mungkin yang perlu masyarakat lebih ketahui lagi Mas. Ternyata cukai itu sepowerful itu dan harus sama-sama untuk kita jaga. Selain tadi dari sisi revenue collector dari kami ya Mas ya, sebagai pemungut, ibaratnya pemungut pajak atau penerimaan dari masyarakat, tentunya kami hadir juga sebagai community protector Mas, yaitu kami berusaha melindungi masyarakat dari barang-barang yang berbahaya, baik itu barang yang dilarang maupun barang yang dibatasi. Karena kalau kita bilang rokok ini kan bukan sebuah hal yang dilarang untuk saat ini di Indonesia ya Mas, tetapi dibatasi. Nah dibatasinya itu melalui cukai tadi Mas, seperti itu. Jadi sangat pentingnya sekali ketika warga masyarakat ini mengetahui ya seberapa pentingnya cukai untuk kelangsungan negara kita dan juga mungkin peran mendukung pembangunan dan juga mungkin ya cuma di bidang pembangunan tapi juga kesehatan dan juga lain sebagainya ya. Oke, baik. Lalu untuk selanjutnya nih Mas Ferdi dan juga Mas Andika, tadi ketika kita berbicara tentang cukai, dan ini jenis barang apa saja sih yang dikenakan cukai? Karena juga cukai itu kalau kita ketahui di masyarakat itu hanya rokok nih. Nah ini seperti apa ini? Mungkin Mas Andika. Terima kasih Mas. Jadi untuk saat ini ya Mas, kita bicara untuk saat ini yang menjadi barang kena cukai atau yang barang yang dikenakan cukai atau dikenakan pungutan itu saat ini hanya 3 Mas. Yang pertama adalah etil alkohol atau etanol. Ini merupakan alkohol murni ya Mas ya. Jadi ini merupakan bahan baku atau bahan campuran, misalnya bisa digunakan untuk parfum,
Ya. Untuk alat-alat medis lainnya juga bisa. Kemudian kalau waktu zaman COVID kemarin ramai sekali untuk hand sanitizer, Mas. Oh iya. Salah satunya dari itu. Ya, Iya, betul. Yang kedua adalah minuman mengandung etil alkohol, Mas. Oke. Nah, ini Juga kan ada cukainya ini ya. betul. Jadi kan sudah jelas ya, Mas. Kalau minuman mengandung etil alkohol itu dampak negatifnya juga menurut beberapa artikel yang sudah dikeluarkan baik di dalam negeri maupun luar negeri sepakat semua, Mas. Jadi kalau misalnya konsumsinya ini berlebihan akan menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat. Nah, tentunya bagi minuman mengandung etil alkohol ini tidak hanya kesehatan, Mas, tetapi kita semua tahu bahwa dari sisi kehidupan sosial juga terdampak, Mas. Ya kan banyak sekali kasus-kasus yang awalnya itu berawal dari minuman mengandung etil alkohol seperti itu. Makanya itu yang dikenakan cukai juga. Kemudian yang terakhir adalah hasil tembakau, Mas. Ya. Nah, di sini hasil tembakau sendiri berdasarkan undang-undang dan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ini dijabarkan lagi, Mas. Ternyata tidak hanya rokok aja. Jadi di hasil tembakau itu ada yang namanya sigaret atau rokok, kemudian ada lagi tembakau iris, kemudian ada lagi cerutu, kemudian beda-beda ya. Betul. Tapi intinya tetap sama hasil tembakau, cuma ini dijabarkan lagi, Mas. Hasil tembakau itu apa aja. Kemudian ada lagi kelembak menyan. Nah, jadi itu yang unik ya, Mas. Mungkin kalau di Klaten itu mungkin agak sedikit jarang ya. Cuma kalau kita ke daerah Purworejo, daerah Wonosobo itu masih banyak ditemukan. Jadi itu tembakau yang dicampurkan dengan kemenyan. Jadi kelembak atau kemenyan. Ya, kemudian ada lagi ada lagi tembakau iris, Mas. Nah, ini juga cukup menjadi tren di 2 atau 3 tahun yang lalu, Mas. Jadi banyak sekali waktu di tahun itu yang berjualan tembakau iris. Jadi ini tembakau yang belum menjadi rokok. Masih wujud tembakau betul, saja gitu ya, tapi sudah siap untuk dikonsumsi, Mas. Biasanya nanti dijual dalam bentuk kemasan-kemasan kecil, hitungannya biasanya berapa gram gitu. Kemudian ada lagi, nah ini yang mungkin lagi rame sekarang ya, yaitu vape, Mas. Oh, vape. Jadi vape itu sudah diatur ya, sudah termasuk barang kena cukai. Jadi yang dikenakan cukai untuk vape itu, jadi vape kan ada beberapa macam jenisnya, Mas. Ada yang dia device-nya sendiri, kemudian diisi dengan liquid atau cairan. Cairan itu ya? Iya, betul. Nah, itu yang dikenakan cukai adalah liquidnya atau cairannya. Kemudian ada lagi sekarang itu vape yang disposable atau sekali pakai. Nah, itu banyak di minimarket itu juga sudah dikenakan cukai. Nah, kalau yang untuk yang disposable itu yang dikenakan cukai udah satu kesatuan utuh, Mas. Jadi kan karena dia satu alat seperti itu, jadi itu sudah dikenakan cukai. Betul. Nah, kalau yang menggunakan isian itu yang dikenakan cukai adalah isiannya. Misalnya sekarang ada rokok elektrik berbentuk padat. Jadi seperti rokok, cuma dia lebih pendek. Kemudian cara mengkonsumsinya menggunakan sebuah alat, kemudian dipanaskan, Mas. Jadi bukan asap, uap. Ya, itu juga sudah dikenakan cukai. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan, Mas. Nanti cukai ini jenisnya akan atau macamnya akan bertambah. Ya, jadi prinsipnya adalah ketika barang tersebut memiliki 4 karakteristik yang sudah disebutkan Mas Ferdi tadi, itu bisa saja untuk dikenakan cukai. Kalau kita bicara di luar negeri itu, Mas, ada yang gulanya kena cukai. Kemudian ada yang plastiknya juga dikenakan cukai. Kemudian ada minuman berpemanis juga dikenakan cukai. Nah, tapi untuk saat ini di Indonesia masih 3 jenis tadi, Mas. Jadi yang dibatasi dan juga yang dilarang itu semuanya harus diawasi pakai cukai gitu. Betul. Baik, terima kasih. Lalu untuk mungkin Mas Ferdi atau Mas Andika ini ya, mekanisme dana bagi hasil cukai tembakau ini secara anggaran seperti apa ini? Siap. Mohon izin menjelaskan. Mungkin saya jelaskan dulu apa DBHC-HT dulu itu ya, Mas. Betul. DBHC-HT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau sendiri, pendengar RSPD Klaten mungkin bagi yang belum paham itu merupakan bentuk suatu transfer fiskal mungkin dari penerimaan negara, tapi di bidang cukai terkait dari penerimaan cukai hasil tembakau saja, Mas. Nah, itu yang dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah atau daerah penghasil tembakau tadi, Mas. Istilahnya untuk membantu dari segi sosial atau perekonomiannya. Nah, itu diatur di PMK 72 tahun 2024 itu secara garis besar terbagi menjadi 3 ya, yang
50% untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk penegakan hukum. Nah, intinya itu cukai yang dipungut negara itu diatur di PMK tadi sebesar 3%, Mas. 3%-nya dari cukai tadi, dari cukai hasil tembakau dikembalikan lagi ke Pemda untuk dikelola lagi menjadi 3 bagian tadi, Mas. Nah, itu kan intinya kembali lagi kepada masyarakat ya, Mas. Ya, ini kalau kita melihat persenannya itu bidang kesejahteraan masyarakat itu 50% sendiri. Nah, itu kan misalnya Stay tuned, 91.6 FM. Radio siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua, kru. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak, Maaf. Ayo all kru semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. Cut. Kamu itu paham nggak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, paham nggak? Bahaya. Waduh. Pripun Mas? Nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lo yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo. Rokok ilegal iku kepiye? Walah ngene. Do. Sing polos nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah. Semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya? Penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti rasa dan kualitasnya dan jangan pernah berhenti singkirkan rokok ilegalnya.
Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Ah, kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Mas lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng sapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada. Woi, Aja. aku. Oke, ini ya. Aja, mari kok ya. Aku ning kene. Jadi, oke tak jalan kok ya. Ini tak jalan kaki. Oke. Aduh, Yang kocah nom, hei. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah, iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan iso luwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama melawannya. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama kita pasti bisa. Banyak ya Mas, mungkin Ya. dari Pemda Ya. mungkin apa bisa berupa ini Mas, bantuannya bisa berupa bantuan langsung tunai kepada para buruh pabrik Mas, khususnya para buruh pabrik yang menghasilkan rokok tadi. Ya. Kemudian bisa juga untuk dari segi keterampilan mungkin bisa untuk pelatihan Mas, pelatihan mungkin ada pelatihan terkait pengolahan pasca panen atau Ya. tembakau seperti itu. Kemudian bisa juga dari sisi mungkin penyediaan sarana dan prasarana, mungkin ada kelompok tani yang mungkin membutuhkan ada traktor, mungkin membutuhkan pupuk. Nah, itu bisa diarahkan ke sana Mas untuk kelompok tani tembakau tadi. Jadi muter ya. Ya, istilahnya Oke. rokok yang dikonsumsi masyarakat ini dikembalikan lagi Masyarakat. pada masyarakat dalam bentuk itu tadi, mungkin dari kesejahteraan masyarakat seperti tadi bentuknya Mas. Kemudian kan dari segi kesehatan bisa juga beralih ke mungkin dari fasilitas mungkin terkait sarpras terkait kesehatan Mas, mungkin Iya, perlunya sarana. mobil keliling untuk kesehatan seperti mungkin ambulan atau mungkin bisa juga dari penyediaan obat-obat Mas. Obat-obatan kan dari dana tadi bisa juga dianggarkan terkait penyediaan obat-obat untuk yang mana mungkin puskesmas di Klaten ini ya Mas ya. Mungkin perlu obat tadi, jadinya kan misalnya masyarakat mengkonsumsi rokok tapi ketika dia berobat mendapat fasilitas tadi dari cukai yang dikembalikan lagi kepada masyarakat. Kemudian dari yang 10% kan dari penegakan hukum. Nah, itu koordinasi biasanya dari bea cukai Mas dengan Pemda atau dari instansi lain. Tapi biasanya Satpol kami PP atau itu biasanya kan dari Satpol PP untuk ini ya Mas, dari penegakan hukum tadi ada 2 Mas. Saya jelaskan dulu ya. Yang pertama terbagi 2. Yang pertama sosialisasi terkait peraturan cukai ini Mas. Yang kedua terkait dengan penegakan terkait BKC ilegal ini lah. BKC ilegal ini nanti
bisa bersama Satpol PP tadi Mas, mungkin ada operasi bersama Iya. bersama Satpol PP Klaten seperti itu. Kerjasama gitu Ya, kerjasama. Jadi sinergi Operasi. tidak hanya dari bea cukai tapi dari pemerintah daerah dan organisasi di Klaten ini Mas. Jadi bisa melakukan operasi bersama Satpol PP ke warung-warung di Klaten untuk istilahnya sidak terhadap Sidak, barang-barang yang ilegal. BKC ilegal tadi ya Mas. Mungkin di warung-warung kan jual rokok ilegal. Nah, itu mungkin sinerginya di situ Mas. Kemudian kalau untuk dari segi sosialisasi mungkin beberapa jenisnya mungkin seperti tatap muka, sosialisasi melalui media cetak, mungkin sosial, bisa iya. dicetak baliho atau Iya. lewat stiker atau leaflet terkait ini Mas, terkait rokok ilegal ini kan. Betul. Intinya rokok ilegal harus kita gembur. Nah, biasanya kan Betul. kalau kita lihat stiker gembur rokok ilegal seperti itu. Kemudian bisa jadi dari media dalam jaringan sama media elektronik. Nah, itu mungkin kalau media elektronik mungkin seperti saat ini Mas, ada Iya, siaran di radio dengan di RSPD Klaten. YouTube gitu ya. Oke. Kemudian media dalam jaringan mungkin bisa melalui beberapa ini ya Mas, koran-koran dan Iya. media online seperti itu. Mungkin untuk iklannya ya Mas, istilahnya Iya. dari itu sih, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Fardi. Mungkin Mas Mungkin- Andika mau menambahkan terkait dengan mekanisme dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini secara anggaran ini. Iya. Jadi memang betul Mas, konsepnya adalah DBHCAT ini untuk mengembalikan lagi, karena cukai ini besar, kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat melalui DBHCAT, dan melalui PMK 72 itu sudah diatur Mas. Jadi besarannya sudah diatur, kemudian dari itu kan transfernya dari pusat ke provinsi, kemudian provinsi ke daerah. Nah, nanti di daerah sendiri, misal di Klaten sendiri, itu yang mengejas seperti apa kira-kira kegiatan yang pas untuk masyarakat yang ada di Klaten gitu. Dan memang karena di BHCAT itu kalau kita melihat dari segi porsinya Mas, memang paling besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Iya, Dan betul. itu kalau kita jabarkan lagi Mas, kesejahteraan masyarakat itu terkait dengan masyarakat yang bekerja atau berkaitan berkecimpung di hasil tembakau, di industri hasil tembakau Mas. Jadi mulai dari penanamannya, Ya, petaninya, petaninya, kemudian dari benihnya, Ya. kemudian dari pupuknya, kemudian dari Alat-alatnya. alat-alat. Nah, kalau di Klaten sendiri ini kemarin kalau nggak salah ada pengadaan traktor juga Mas, kemudian ada kendaraan roda 3, ada sprayer juga, ada kultivator juga. Jadi harapannya Mas, di para pelaku industri hasil tembakau ini bisa menghasilkan kualitas tembakau yang lebih baik lagi. Nah, harapannya apa Mas? Harapannya jika nanti konsumsi dari hasil tembakau itu bagus, kemudian nilainya tinggi, jadi meningkatkan standar hidup mereka juga Mas, meningkatkan perekonomian mereka. Nah, yang menarik lagi adalah di bidang kesehatan Mas. Ya. Nah, ternyata kalau kita bicara di Klaten sendiri, bahkan semua masyarakat itu ikut merasakan Mas. Dampaknya merasakan. Betul. Nah, kalau di Klaten ini yang cukup besar mungkin terkait pengadaan ambulan keliling ya Mas ya. Iya. Puskesmas keliling ya. Iya. Untuk daerah-daerah, kemudian ada lagi pengadaan obat-obatan Mas. Di bidang kesehatan ya ini ya. Nggih, di bidang kesehatan ada pengadaan obat-obatan, kemudian ada barang habis pakai juga di bidang kesehatan. Kemudian yang paling luar biasa adalah di Klaten ini fokus terhadap kesehatan ibu dan anak Mas. Jadi program di Klaten itu terkait DBHCAT ada namanya screening terkait hipotiroid Mas. Nggih. Kemudian ada lagi screening terkait dengan kanker serviks ya. Jadi ini memang harapan kami ya seperti itu Mas. Jadi memang daerah-daerah itu harus lebih kreatif sehingga DBHCAT ini bisa tepat sasaran kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang merokok bisa merasakan, kemudian yang tidak merokok pun ternyata ikut merasakan juga dampaknya gitu. Ya, jadi yang merokok ini harus pilih rokok yang ilegal, Yang legal. jangan Yang yang ilegal gitu ya, yang legal. Karena apa? Karena nanti juga kembali lagi ke masyarakat. Iya, betul. Dan ini juga kita dampaknya juga luar biasa kalau kita tepat sasaran, nanti juga bisa membantu Betul. ekonomi masyarakat, kesehatan dan juga pembangunan di daerahnya tersebut gitu ya. Oke, wah luar biasa nih ya. Mungkin untuk selanjutnya ini terkait dengan program gembur rokok ilegal ini. Bisa dijelaskan ini Mas Andika atau Mas Bardi terkait dengan ciri-ciri rokok ilegal ini biar masyarakat juga kita sering sampaikan terkait dengan ciri-ciri rokok ilegal seperti apa, dan juga biar nanti masyarakat juga bisa menghindari dan mungkin bahkan bisa melaporkan kalau menemukan barang tersebut ya. Ini moga silakan. Siap. Mas. Untuk pendengar RSPD Klaten, izin menjelaskan terkait ciri-ciri rokok ilegal ya Mas. Iya. Tadi mungkin bagi masyarakat yang
mungkin sudah paham izin reminder kembali Iya. atau mungkin menjelaskan ulang terkait ciri-ciri rokok ilegal. Mungkin yang pertama masyarakat tahu apa sih ciri rokok ilegal itu? Mungkin yang gampang atau secara kasat mata kelihatan mungkin bisa dilihat dari pita cukainya ya Mas. Pita Nah, cukainya, intinya iya. pita cukai kan sebagai dokumen security bahwa rokok tersebut sudah dilunasi cukainya. Nah, Iya. mungkin bagi masyarakat atau pendengar SPD Klaten yang ingin memastikan mungkin langkah awal untuk mengetahui apakah rokok itu ilegal atau enggak, cek dulu pita cukainya. Pita cukainya ada atau tidak. Nah, kalau enggak ada berarti ilegal, Mas. Nah, kemudian kalau ada pita cukainya, nah itu bisa dicek dulu pita cukainya, ciri-cirinya lagi Mas, dicek dulu pita cukainya asli atau palsu. Oh gitu ya. Nah, Ada soalnya asli ada yang palsu ya, juga ya. Kalau yang asli Ya. ada hologramnya Mas, ada hologramnya. Oke, Kemudian tiap tahun desainnya temanya berubah Mas. Seperti tahun ini temanya bunga Nusantara, kemudian Ya. tahun lalu mungkin biota laut atau hewan endemik Indonesia. Nah itu intinya dari Bea Cukai sendiri tiap tahun diubah untuk meminimalisasi adanya peniruan atau untuk mencegah oknum yang mau memalsukan pita cukai tadi Mas. Sehingga gitu ya. Oke. kemudian dari pita cukai tadi bisa kita cek asli atau palsunya. Kalau yang palsu biasanya ini Mas, tidak ada hologram, kemudian dari cetakannya tulisannya tidak tajam, kemudian mungkin samar-samar Mas, dari tulisan Jelas enggak gitu ya? ya printernya kan mungkin beda, soalnya kan kalau yang asli dicetak sama peruri seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya pita cukai, penggunaan pita cukai bekas. Nah ini Iya. mungkin kalau pendengar SPD Klaten mengetahui atau ada modus seperti mungkin di warung-warung kecil ya Mas, mungkin ada pedagang yang mungkin misalnya mengumpulkan pita-pita cukai yang mungkin kalau beli eceran kan kadang mungkin bisa Ini yang rawan ini ya? Nah, Iya, ini di bisa warung-warung yang kecil. yang rawan di warung-warung kecil Ya. bisa jadi pita cukainya dilepas pelan-pelan nanti ditempelkan lagi ke rokok lain. Nah, mungkin dari sales atau distributornya mungkin menjanjikan Ya. Pak, nanti kalau kalau ada jual rokok pita Cukai, cukainya balikin saya, nanti saya tuker rokok dapat rokok istilahnya kan Ya. seperti itu. Istilahnya dapat inilah Ya, pengganti. diimbingi lah Diimbingi. istilahnya. Nah, nanti ternyata pita cukai tadi, Iya. pita cukai bekas tadi ditempel lagi ke iya. rokok baru. Nah, itu termasuk ilegal Iya, juga berarti kan. oknum yang nakal ini ya. Nah, tapi biasanya mungkin Iya. dari pita cukai bekas tadi kan mungkin Iya. udah ada yang sobek atau tidak rapi. Nah, itu termasuk ilegal juga ya Mas. Jadi Juga ya. mungkin bisa menjadi perhatian bagi masyarakat untuk menghindari modus-modus seperti itu. Kemudian yang ketiga, salah peruntukan Mas. Salah peruntukan di sini dapat saya jelaskan. Ya. Mungkin untuk rokok yang di kemasannya tertulis seperti contohnya isi 20 batang ya Mas. Ya. Tapi pada pita cukainya tertulis untuk 12 batang. Nah, ini sudah Wah, ini udah nggak saya peruntukan. Harusnya kan Iya, untuk beda setiap 8 batangnya itu batang. terbayar cukainya, Mas, dilunasi cukainya. Tapi dari 20 kok cuma 12 yang dibayar, berarti yang 8 kemana ini? Berarti kan tidak membayar cukai. Nah, ini menyebabkan kerugian negara seperti itu. Kemudian ada juga salah peruntukan mungkin untuk yang dikemasannya untuk sebenarnya itu rokok sigaret kretek mesin ya Mas, SKM, tapi di pita cukainya sigaret kretek tangan. Nah, ini juga tidak sesuai Mas, soalnya untuk sigaret beda kretek mesin gitu. itu cukainya taruhnya lebih tinggi Mas, pakai mesin kan Iya, lebih dari cepat gitu ya. produksi lebih efisien, kemudian dari jenis atau kuantitas produksinya mungkin lebih banyak dibandingkan dengan SKT yang produksi tangan. Nah, produksi tangan kan melibatkan Manual tenaga ini. kerja ya, Iya, kan betul. padat karya, sehingga jumlah cukai yang dibayar lebih rendah dari yang seharusnya itu tadi Mas. Jadi itu kan termasuk ilegal. Nah, itu bisa menjadi atensi. Kemudian yang terakhir, salah personalisasi Mas. Salah personalisasi di sini rokok yang diproduksi oleh satu perusahaan ternyata pita cukainya berbeda Mas. Soalnya di pita cukai ada kode perusahaan, sedangkan di kemasannya berbeda nama perusahaannya. Nah, itu itu kan bisa, soalnya Iya, setiap iya, perusahaan punya kode masing-masing Mas, tersendiri. Itu kalau salah peruntukan berarti ada indikasi ada salah pemasangan pita cukai tadi Mas, seperti itu. Dan itu juga termasuk ilegal juga Ya, ya. termasuk ilegal juga. Soalnya harus sesuai juga nih Mas, antara pabrik yang Rokok, produksi iya. di kemasan dengan pita cukainya seperti itu. Soalnya setiap perusahaan sudah sendiri-sendiri Mas, pita cukainya sudah sendiri-sendiri seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk hitungannya cukai itu per batangnya gitu Per ya, batang, Arafah ya? betul. Nggak cuma satu bungkusnya gitu ya. Untuk bungkusnya di dalamnya berbeda jumlahnya, juga berbeda cukainya juga. Iya. Oke deh, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya dari Mas Andi ini, bagaimana DBACAT dapat dikolaborasikan dengan kegiatan lainnya nih Mas? Seperti apa ini? Oke, nah jadi ini yang cukup menarik ya Mas. Jadi Iya.
DBH-CAT ini pada akhirnya adalah menjadi kolaborasi antara Bea Cukai dan pemerintah daerah, Mas. Kenapa Bea Cukai? Ya karena Bea Cukai yang dimandati oleh negara melalui Kementerian Keuangan untuk memungut cukainya, yang untuk nanti dikembalikan lagi kepada daerah. Nah, di situ kalau di PMK 72 kan sudah diatur, Mas, kegiatan apa saja yang kira-kira boleh menggunakan dana DBH-CAT itu. Nah, kemudian di sini kalau Bea Cukai sendiri lebih concernnya terkait dengan penegakan hukumnya, Mas. Gitu. Jadi kami dari sebelum tahun anggaran itu berjalan, kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah melakukan RKP, Mas, atau merancang sebuah rencana kegiatan apa kira-kira yang akan dilakukan menggunakan dana DBH-CAT ini. Jadi sebelum tahun anggaran itu berjalan, kami bersama pemerintah daerah itu menyusun kegiatan apa saja yang kira-kira berkaitan dengan DBH-CAT dan tentunya harus sesuai goalsnya, Mas. Jadi kalau di penegakan hukum ya goalsnya ada sosialisasi. Kita kemas sedemikian rupa agar sosialisasi tersebut sampai kepada masyarakat. Kemudian dari poin yang ketiga adalah terkait dengan pemberantasan BKC ilegal. Nah, ini juga kami juga terus bekerja sama dengan Satpol PP. Kalau di Klaten kami dengan Satpol PP Kabupaten Klaten ini kami terus, Mas. Jadi kami melakukan pengumpulan informasi terkait dengan penjualan rokok ilegal. Kemudian dari hasil informasi tersebut akan kami tindak lanjuti dengan adanya operasi bersama nantinya, Mas. Gitu. Dan yang menarik sebenarnya yang disosialisasi, Mas. Karena kalau kita melihat di tahun lalu ya, Mas ya, di Klaten ini cukup meriah lah karena merupakan salah satu daerah yang DBH-CAT-nya termasuk banyak, Mas. Jadi di daerah Solo Raya itu yang paling banyak adalah Boyolali, yang kedua adalah Klaten. Makanya ini agak sedikit berubah ya, Mas. Kalau tahun lalu kan banyak konser-konser besar. Nah, di situ kami bisa mensosialisasikan langsung kepada masyarakat terkait dengan apa itu cukai, kemudian apa itu rokok ilegal. Karena juga masyarakat antusias datang, nah ini kesempatan untuk bersosialisasi. Betul, gitu dan di situ kan ada berbagai macam ini ya, Mas ya, masyarakat ya, dari mulai yang muda sampai yang tua, mulai dari yang merokok sampai yang tidak merokok. Nah, ini di tahun ini agak sedikit berbeda ini, Mas. Jadi di tahun ini kami memang fokusnya lebih terkait pemberantasan BKC ilegalnya. Makanya untuk sosialisasinya, untuk tatap mukanya ya cukup terbatas tahun ini, Mas. Jadi kita banyak melalui media jaringan dan elektronik seperti ini, gitu. Tapi terus dilakukan ya. Betul. Dan tentunya jenis-jenis kegiatannya itu kami kembalikan lagi kepada daerah, Mas. Sesuai dengan kira-kira masyarakat itu lebih tertarik dikemas seperti apa gitu, melalui acara yang kira-kira masyarakat itu tertarik gitu. Nah, kalau di Klaten kan tahun kemarin konser-konser gitu masyarakat cukup antusias ya, Mas ya. Makanya di tahun kemarin cukup banyak adanya konser-konser gitu, Mas. Kalau mungkin di tahun ini atau mungkin tahun depan sudah ada rencana? Nah, kembali lagi, Mas. Jadi terkait pelaksanaan DBH-CAT itu menunggu dari Kementerian Keuangan, betul, Mas. Jadi nanti melalui peraturan itu baru ketahuan kira-kira kegiatan apa saja sih fokusnya untuk di tahun ini. Gitu. Betul. Ada clue-cluenya gitu. Jadi ada sub besarnya, kemudian nanti diijas lagi melalui sub besar itu dari daerah-daerah ini menyesuaikan kembali kegiatannya seperti itu. Jadi nunggu dari pusat ini. Tunggu apa pusat. Tunggu apa pusat. Oke, baik, terima kasih. Dan mungkin untuk ini yang terakhir mungkin bentuk kolaborasi Bea Cukai dengan Pemda Klaten, Surakarta terkait dana DBH-CAT selama ini. Tadi sudah dijelaskan, mungkin Mas Bardi mau menambahkan ini terkait dengan ini. Izin tadi apa mungkin terkait kolaborasi dengan Pemda Klaten tadi ya, Mas. Yang apa yang saya ketahui terkait tadi, Mas, yang di bidang kesehatan ada ambulan atau puskesmas keliling kalau nggak salah tadi di beberapa kecamatan, kemudian ada terkait obat-obatan tadi, Mas, obat-obatan untuk puskesmas di beberapa kecamatan di puskesmas di Klaten. Kemudian apa yang tadi yang disampaikan Mas Andika tadi apa terkait konser apa? Bukan, yang terkait apa tadi, ada terkait tes terkait screening itu tadi ya, untuk ibu dan anak ya. Oke, luar biasa nih ya. Mungkin karena juga waktu yang membatasi nih Mas Bari dan juga Mas Andika ini ya. Mungkin sebelum nanti kita tutup, mungkin harapan dan juga pesan untuk masyarakat terkait dengan program gembok rokok ilegal ini seperti apa ini? Siap, terima kasih kepada pendengar SPD sekalian. Harapan kami dari Bea Cukai apabila masyarakat atau pendengar SPD Klaten menemui atau mengetahui adanya modus-modus atau dugaan adanya
rokok-rokok ilegal yang mungkin dalam kesehariannya lihat atau menemui bisa melaporkan kepada kami Bea Cukai Surakarta atau melalui Satpol PP juga bisa melalui instansi terdekat. Kemudian untuk identitas pelapor akan kami rahasiakan, jadi jangan aman, gitu. jadi jangan khawatir, nanti istilahnya waduh yang lapor nanti ketahuan nanti tenang saja. Itu untuk identitas akan kami rahasiakan, rahasia pelapor seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Mas Andika terkait dengan harapan dan juga pesan untuk warga masyarakat terkait dengan program Gembur Rokok Ilegal ini seperti apa? Yang sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Klaten yang selama ini sudah menginformasikan terkait dengan peredaran rokok ilegal baik ke kami maupun melalui Satpol PP Kabupaten Klaten. Dan memang itulah Mas, tujuan kita adalah masyarakat itu aware terkait adanya rokok ilegal ini, dan harapannya masyarakat juga ikut berperan serta aktif Mas. Tadi seperti yang disampaikan Mas Ferdi, kalau mengetahui ya disampaikan ke kami gitu. Kalau yang misalnya masyarakat yang merokok, ya belilah rokok yang legal. Nah, yang berjualan rokok, nah ini Mas yang perlu yang perlu ini ya Mas ya. Perlu diwaspadai ya, karena terkait dengan pemberantasan rokok ilegal ini memang kita fokuskan kepada para pedagang Mas. Nah, ini makanya bagi yang berjualan rokok ilegal jangan mudah diiming-imingi terkait misalnya dijanjikan untung yang besar. Nah, tapi ternyata di luar dari itu ternyata itu adalah sebuah tindakan yang salah menurut undang-undang, dan itu bisa diancam pidana juga Mas. Jadi sayang itu karena berjualan rokok masalahnya panjang gitu. Dan di undang-undang sendiri diatur kalau ketahuan berjualan rokok itu ancaman pidananya 1 sampai 5 tahun dan denda 2 sampai 10 kali nilai cukai Mas. Waduh. Nah, itu kan buntung ini. Betul. Tadinya mau cari untung besar ternyata malah buntung, dan ini memang banyak sekali terjadi ya, apalagi di daerah Klaten ini masih kita temukan Mas. Bahkan di bulan ini ada sebuah tangkapan yang cukup besar juga di daerah Klaten, dan itu dendanya juga cukup besar juga gitu. Jadi itu adalah sayang lah Mas. Jadi lebih baik berjualan yang legal-legal saja, hatinya tenang, lebih nanti kan quotes tadi hari ini Mas, lebih bahagia. Lebih bahagia, lebih tenang kan gitu ya. Betul. Kalau kita tenang lebih bahagia, kalau kita bahagia lebih bersemangat gitu Iya, betul sekali Mas. Oke, baik, terima kasih para pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten. Tadi sudah kita bahas bersama terkait dengan rokok ilegal di kesempatan hari ini. Semoga bisa menjadi perhatian dan juga pengertian bagi warga masyarakat ya, karena juga ini sangat penting sekali terkait dengan rokok ilegal ini bisa merugikan negara dan juga merugikan kita semuanya. Maka dari itu jangan mau diiming-iming dengan para sales nakal terkait dengan rokok ilegal ini, karena juga nanti kita bukannya untung malah buntung gitu ya, seperti yang disampaikan dari Humas Bea Cukai ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih untuk bersamanya dan juga terima kasih untuk Mas Fadli dan juga Mas Andika sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Semoga perbincangan kita bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi pengertian bagi warga masyarakat ya. Amin. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua, keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak, Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham nggak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Tapi itu ilegal. Rokok polos. Rokok tanpa bina cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2 sampai 5 tahun. Nah, tuh paham nggak? Bahaya. Waduh. Pripun Mas? Nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lo yo. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo
jenis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah, semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai, tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti, rasa dan kualitasnya, dan jangan pernah berhenti, singkirkan rokok ilegalnya. Yo, ayo gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Sing legal kudu dikawal, sing ilegal wajib ditinggal. Yo, ayo gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Yo, ayo gempur rokok ilegal, bersama kita bisa gempur rokok ilegal. Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng siapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada. Woi, Aja, aku. Oke, ini ya. Aja, mari kok ya. Aku ning kene. Sini. Oke, tak jalan kok. Ini tak jalan. Oke. Aduh. Yang kocah nom hel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra dukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2-5 tahun. Bahkan seluwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Jangan-jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa,
siaran publik daerah Kabupaten Klaten.